Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah huda. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn As-Sakandari. Pada siang ini saya sampaikan hikmah dari beliau, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana akan bersinar terang hati yang dipenuhi oleh rupa-rupa alam raya pada cermin hati itu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana pula seseorang akan berhadap menuju Allah Subhanahu wa taala padahal dia terbelenggu oleh syahwat nafsunya. Am kaifa yatma'u ayadkhul hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Bagaimana pula kalau ada orang ingin sampai ke hadirat Allah, sangat dekat posisinya dengan Allah, tetapi yang bersangkutan tidak mau mensucikan dirinya dari lupa. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana pula orang akan mendapatkan kepahaman tentang sir yang ada dalam hati masing-masing orang padahal dia tidak mau bertaubat dari kesalahannya. Pada poin ini Al-Imam Ibn As-Sakandari mengingatkan pada kita adanya sikap orang yang paradok, menginginkan hatinya terang padam, tetapi hati yang bersangkutan tidak fokus untuk takarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apapun urusan dunia, dari urusan diri pribadi, urusan harta, urusan pangkat, urusan kemasaran, semua terpatri dalam hatinya, sehingga sibuk dengan urusan dunia dan akhirnya dia tidak bisa untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa kasus orang merasa tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk ibadah, sehingga ibadah wajib pun dia tidak begitu baik melaksanakannya. Padahal bagi orang yang sudah mendapat hidayah Allah Ta'ala, mendapat ma'unahnya, dia menikmati menghadap pada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan karena begitu menikmati, dia tidak mencukupkan diri dengan amalan wajib. Sholat 5 waktu sudah dijalankan, tapi dia menikmati dengan menambahkan rawatib qabliyah ba'diyah. Tengah malam dia menambah tahajud, menambah istikharah, menambah beberapa sholat sunnah. Itulah yang dicontohkan Nabi ketika Nabi sampai ditegur oleh Siti Aisyah, sang istri tercinta. Nabi, bagaimana engkau yang sudah begitu dekat pada Allah Ta'ala, andai kata, sekali lagi, andai kata ada dosa pun sudah dijamin akan diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi mengapa masih begitu kuat ibadahnya sampai berakibat kaki bengkak? Jawaban Nabi tidak lain adalah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi orang yang banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dari Nabi demikian. Ada pula orang yang
katanya kepingin mendekat pada Allah, takarub pada Allah, tetapi yang bersangkutan masih memperturutkan hawa nafsunya. Kewajiban kadang meski sudah jelas kapan waktu zuhur harus dilakukan, kapan sholat asar dan sholat yang lain ditentukan waktunya sudah sangat jelas, tetapi karena memperturutkan nafsu maka akan ada saja alasan untuk menunda, bahkan mungkin sampai jamak di luar jamak. Jamak karena memang zuhurnya dia lakukan baru salam langsung sudah ada asar, tetapi dia tetap saja bukan jamak karena tidak ada alasan untuk jamak, tetapi karena keteledoran sampai akhir waktu dan seakan-akan menjadi jamak. Berkaitan dengan nafsu syahwat, kita diingatkan oleh ulama yang menyatakan wa nafsu katifli intuh milhu sabba ala ubir radai wa intaftimhu yanfatim. Nafsu kalau diperturutkan maka akan berjalan terus, tidak pernah bisa dihentikan. Tapi kalau bismillah dipaksa, bismillah paksa, maka akan bisa pula dikendalikan. Dinisbatkan, dicontohkan seorang bayi, balita akan terus neta ibunya, tetapi ketika dia dipaksa disapih maka akan tersapih pula. Demikian juga ada orang yang secara teks dia menyatakan kepingin sampai pada hadirat Allah, dia kepingin musyahadah, dia kepingin muraqabah dan seterusnya, tetapi dia tidak membangun hatinya untuk banyak berzikir, bahkan dengan tenang dia ada dalam kelalaian. Padahal Nabi menyatakan sholat terbaik adalah sholat yang dibarengi zikir, haji yang terbaik adalah haji yang dibarengi zikir, zakat terbaik adalah zakat yang dibarengi zikir. Bahkan amalan apapun, amal soleh kita termasuk dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sopan santun kita terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap teman kerja, itu akan menjadi nilai terbaiknya kalau dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba li 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada orang siapapun dia yang bisa mendekatkan diri kepadaku yang lebih baik, lebih aku cintai kecuali dia melakukan apa yang aku fardukan. Wa ma jala yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau dia melanjutkan terus-menerus menjalankan yang fardu ditambahkan dengan amalan sunnah, maka akan aku mencintainya. Dan bila kalau aku sudah mencintainya, maka dia akan aku berikan keramat luar biasa. Apa yang dia lakukan, laksana semua dengan ma'unahku. Dalam bahasa teks hadis dinyatakan, akulah tangannya, akulah pendengarannya, akulah kakinya. Itu gambaran bahwa apapun yang dilakukan akan dibarengi dengan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekuatannya tidak hanya kekuatan manusiawi, tapi kekuatan dibarengi dengan kudrah irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang biasa disebut dengan karomah. Semoga Allah membimbing kita, memberikan ma'unah kita menjadi muslim yang saleh, muslim yang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.